Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast horor Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat ya. Dan semoga juga puasanya masih lancar dan tidak ada kendala. Karena eh, tinggal bentar lagi kok kita bisa makan nastar. Oke, seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini adalah lanjutan dari yang kemarin ya. Jadi Kampung Demit series. Cuman ini di setiap ceritanya akan ada beda kejadian gitu. Tidak berkesinambungan lah intinya. Makanya saya buat judulnya nanti beda-beda gitu ya. Dan di cerita kali ini kita akan membahas tentang hantu Wergol. Jadi mungkin di sini para pendengar pernah mendengar kata-kata itu atau pernah mendengar nama hantu itu, hantu Wergol itu ya. Atau mungkin salah satu dari kalian pernah bertemu dengan hantu itu gitu. Ya kita nggak tahu ya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Dulu zamanku kecil, aku selalu diwanti-wanti atau diperingatkan agar tidak pernah lewat sebuah jalan yang disebut kebun bambu. Ya, tempatnya memang sangat luas ya. Dan tentu saja dipenuhi oleh pohon bambu yang sangat lebat. Ketika petang pun, kebun bambu juga sangat gelap, mencekam dan mengerikan. Lokasi kebun bambu itu sendiri bisa dikatakan hanya berjarak beberapa meter dari pemakaman kampung. Disinilah biasanya seringkali terdengar bahwa ada makhluk lain yang senantiasa menjaga tempat ini. Warga kampung memanggil namanya dengan hantu Wergol. Konon, bila melewati kebun bambu, seringkali terdengar suara krek, krek, krek. Layaknya suara bambu yang bergesekan dengan tiupan angin. Kalau dengar suara itu, maka disarankan untuk segera lari saja dari tempat itu. Karena suara itu adalah pertanda bahwa tidak jauh dari sana ada hantu Wergol yang sudah mengamati kita. Menurut mereka yang sudah pernah melihat atau bersinggungan dengan makhluk ini, wujudnya menyerupai binatang. Tingginya sama dengan tinggi ayam kampung. Kecil sih, tapi dia itu berdiri layaknya manusia. Memiliki kepala dan wajah seperti monyet, dengan bulu hitam yang lebat. Kakinya bersirip layaknya bebek, dengan tangan yang kuku jarinya panjang dan hitam legam. Yang menjadi pertanyaannya, apakah makhluk ini berbahaya? Ya, walaupun terdengar kecil ya, makhluk ini sangat berbahaya. Bahkan salah satu yang paling ditakuti oleh warga kampung waktu itu. Dahulu saat makhluk ini seringkali menampakkan dirinya, makhluk ini dapat mencelakai bahkan berujung pada kematian. Saat aku dengar cerita ini dari tetanggaku yang kebetulan rumahnya tidak jauh dari kebun bambu, beliau bercerita bahwa memang pernah ada yang meninggal karena makhluk ini. Mereka yang meninggal karena makhluk ini dapat dikenali dengan satu cara, yaitu meninggal dengan mata dan mulut yang terbuka lebar. Maka, kalau ciri-cirinya seperti itu, sudah bisa dipastikan ulah makhluk ini. Pernah aku mengalami secara langsung kejadian dengan Wergol. Dan itu adalah hari yang sial bagiku, dan menjadi satu kenangan yang gak bakal aku pernah lupakan. Jadi ceritanya itu begini.
Dulu itu aku ngaji di sebuah pondok pesantren baru, TPQ. Banyak anak-anak desaku yang dipaksa untuk menimba ilmu di pondok itu. Ya, meski hanya sebatas belajar ngaji saja. Sejujurnya aku nggak mau ya ngaji ke sana, enggan aja lah. Ya bukan karena apa-apa, tapi karena tempatnya itu harus melewati area pemakaman dan tentu saja kebun bambu itu. Oke lah, aku berangkat sesudah maghrib dan sialnya waktu itu cuma ada 3 anak yang pergi mengaji. Yang lainnya kebetulan gak bisa ikut. Sebut saja aku, Udin dan Jamal. Kami berangkat bersama-sama. Sebenarnya sebelum Isya seharusnya kami sudah pulang. Namun karena terkendala sesuatu, akhirnya kami baru bisa pulang pukul 9 malam. Setelah bersiap pulang, tidak lupa di tangan kami sudah ada obor sebagai penerangan jalan. Karena zamanku masih kecil, tidak ada yang namanya lampu jalan. Kami melewati area pemakaman yang bikin aku gak nyaman. Berkali-kali aku bilang permisi meski dalam hati. Gak cuman aku, Jamal dan Udin pun melakukan hal yang sama. Kami semua tidak mau memandang area pemakaman yang selalu tercium aroma melati itu. Ketika sudah sedikit berjalan jauh dan meninggalkan area pemakaman, maka tibalah kami di kebun bambu. Benar saja, baru saja kami menginjakkan kaki di kebun bambu. Angin dingin seperti berhembus begitu saja, membuat api di obor kami perlahan bergoyang. Lalu tiba-tiba kami semua mendengar suara itu. Krek, krek, krek. Kami berpandangan satu sama lain. Dan kami seperti tahu apa yang akan menimpa kami. Tanpa pikir panjang, aku langsing melihat kemari. Maksudnya aku langsung melihat ke sana kemari ya. Bersiap mengambil ancang-ancang untuk segera meninggalkan tempat ini. Udin yang pertama lari, diikuti Jamal dan terakhir aku. Entah apa yang aku pikirkan. Malam itu jauh lebih gelap dari biasanya. Aku lari tanpa mempedulikan sandal yang terlepas dari kakiku. Sandal bisa dicari esok hari, tapi kalau nyawa, kemana aku harus mencari? Udin dan Jamal sudah menghilang dari pandanganku. Memang sial betul waktu itu aku, karena aku yang paling kecil saat itu. Langkah kakiku gak selebar mereka berdua. Belum juga aku memikirkan itu, tiba-tiba kakiku terperosok masuk saat tersandung sulur-sulur bambu yang tak beraturan di depanku. Sontak aku terjatuh dengan wajah menghantam tanah. Keras sekali. Keningku sampai sakit waktu itu. Lalu suara itu muncul kembali. Krek, krek. Dan benar saja, belum juga aku berdiri, di depanku sudah terlihat makhluk kecil yang tingginya gak lebih tinggi dari anjing milik tetanggaku. Mungkin ukurannya seukuran ayam jago kampung. Matanya merah menyala di tengah kegelapan. Kepalanya benar-benar menyerupai monyet, lengkap dengan taringnya. Ketika makhluk itu bersuara krek, 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 di depanku, tidak ada pergerakan di antara kami berdua. Sementara aku terus melihat makhluk itu, terpaku dengan sosok yang asing dan mengundang penasaran itu. Yang aku dengar dari cerita tentang hantu ini biasanya akan menggelitiki korbannya hingga tewas. Nah, itulah penyebab korban yang meninggal karena hantu ini itu dengan mata dan mulut
yang terbuka. Jadi mungkin mereka mati dengan cara tertawa ya. Namun yang nggak aku tahu adalah proses bagaimana makhluk ini bisa menggelitiki korbannya. Aku nggak tahu. Dan ada lagi yang pernah aku dengar dari makhluk ini, meski kakinya bersirip seperti bebek, namun ketika berlari, makhluk ini cepat bukan main. Bahkan mustahil bisa selamat dari kejaran wergol ini. Hanya ada satu cara untuk bisa menyelamatkan diri dari cengkeraman wergol, yaitu dahan pisang. Wergol ini sangat takut dengan suara cambukan. Dan suara cambukan ini bisa dihasilkan dari dahan pisang yang diinjak sampai membentuk sulur yang meliuk. Sehingga kalau dilecutkan di tanah, suaranya akan menyerupai suara cambuk yang menggelegar. Tapi sayangnya tidak ada kebun pisang di area kebun bambu itu. Hanya ada dahan dan sulur bambu yang mustahil bisa menghasilkan suara menyerupai cambuk. Jadi aku pun hanya terpaku mematung melihat makhluk itu yang hanya berdiri seperti menunggu reaksiku. Ya, waktu itu aku hanya pasrah ya. Sampai akhirnya dari kejauhan aku mendengar ada suara cambuk yang dilecutkan dari jauh. Dan rupanya itu adalah Udin dan Jamal. Mereka kembali dan berlari menuju aku sembari menghantamkan cambuk ke tanah. Seketika itu juga aku bisa melihat makhluk itu berlari cepat sekali meninggalkan tempat itu dan menghilang di sela-sela bambu yang bertebaran di kebun itu. Rupanya Udin dan Jamal tidak meninggalkan aku. Saat mendengar suara wergol, mereka sudah diperingatkan. Karena wergol biasanya hanya mengejar satu orang yang paling lambat. Wergol tidak pernah bisa menyerang lebih dari satu kali. Dan untuk itulah yang pertama kali mereka lakukan adalah mencari pohon pisang. Karena mereka tahu aku gak bakal bisa lari secepat mereka. Malam itu adalah kemenangan bagi kami. Kami bertiga. Dan setiap kali aku bertemu dengan Jamal serta Udin, aku selalu mengingatkan mereka tentang masa kecil kami di mana kami harus bertemu dengan wergol yang akan terus aku ceritakan untuk anak-anakku kelak. Dan satu hal lagi yang bakal aku jelasin. Konon menurut kabar yang aku dengar, kemunculan wergol ini biasanya menjadi pertanda. Bukan pertanda baik atau buruk, melainkan pertanda bahwa tidak jauh dari tempat suara wergol muncul, sesungguhnya ada makhluk yang jauh lebih mengerikan dari wergol itu yang tengah mengamati kita. Siapa itu? Wewe Gombel. Ya, Wewe Gombel. Tapi nantilah aku akan ceritain cerita tentang Wewe Gombel ini. Karena yang aku ceritain berikutnya adalah makhluk hitam yang besar yang dulu suka sekali makan gabah. Warga kampungku memanggilnya dengan sebutan kemuning ireng, atau lebih dikenal dengan sebutan buto. Oke, itulah kisah pendek ya, lanjutan dari kemarin, Kampung The Myth Series. Jadi nantinya di cerita ini akan disebutkan beberapa hantu yang mendiami kampung itu ya, atau beberapa setan yang mendiami kampung ini. Jadi nanti ada Wewe Gombel atau nanti ada kemuning buto tadi ya. Jadi jangan dilewatkan cerita ini karena sangat, kalau menakutkan sih menakutkan ya, cuman ada lucunya juga di situ. Horor komedi lah. Baik, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.